berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini pengajaran Yesus tentang berdoa. Mintalah, carilah, ketuklah. Berangkat dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita baru mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus tentang bagaimana harus berdoa, dan Dia mengajarkan kepada kita doa Bapa Kami. Hari ini saudari-saudara, Yesus kembali dalam bagian khotbah di bukit mengajar tentang bagaimana manusia, para pendengarnya, murid-muridnya dalam relasi dengan Dia. Ada relasi ketergantungan manusia kepada Tuhan. Mintalah, carilah, dan ketuklah menjadi 3 kata yang menjadi kata kunci dalam perikop Injil hari ini. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tentu saja sudah berapa banyak kita berdoa, berapa kali dalam sehari kita berdoa. Entah itu dalam intensi syukur atau intensi permohonan. Entah itu berdoa bagi kebutuhan diri sendiri atau berdoa bagi kepentingan orang lain atau pihak lain, lembaga lain, dan sebagainya. Namun saudara-saudari, harus kita akui bahwa seringkali ketika kita berdoa, tidak serta-merta diikuti dengan sikap pasrah, sikap menyerahkan diri, sikap berserah kepada kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan ajarkan dalam doa Bapa Kami, jadilah kehendak-Mu. Kalau Tuhan meminta kita hari ini saudara-saudari, supaya minta kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Itu bukan janji instan, dalam arti begitu minta pasti diberi, begitu cari pasti mendapat, begitu mengetuk pintu pasti dibuka. Padahal rumusannya jelas, mintalah kamu akan diberi, bukan kamu pasti diberi atau langsung diberi, bukan. Carilah maka kamu pasti mendapat atau langsung mendapat. Tidak semestinya begitu. Kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan, bukan langsung dibuka. Artinya saudara-saudari, di situ ada satu pesan yang sangat mendalam untuk kita. Bahwa tugas kita sebagai manusia adalah meminta, mencari, dan mengetuk. Artinya Tuhan
menghendaki bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif membangun relasi dengan Dia, yang katakanlah aktif berserah pada kehendak Tuhan, yang tulus percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Betul, Tuhan tahu segala apa yang kita butuhkan, saudari-saudara. Dan bukan karena itu lalu kita memilih diam saja, toh Tuhan sudah tahu. Sebab pada intinya, saudari-saudara, doa itu bukanlah transaksi. Doa itu adalah relasi. Inilah yang seringkali mungkin kita gagal paham atau kurang kita pahami. Karena seringkali ada banyak komplain. Saya sudah doa ini, doa itu. Seakan Tuhan tidak mendengarkan. Sudah novena ini, novena itu. Semua seakan gagal. Kurang apa lagi meminta, mencari, dan mengetuk hati Tuhan. Nah, di sini saudari-saudara, kalau kita memahami doa sebagai transaksi, pasti kita akan jatuh kepada sikap tidak sabar. Kita akan jatuh kepada sikap komplain, marah, dan bukan tidak mungkin kemudian berpaling dari Tuhan. Tetapi kalau kita memahami doa sebagai sebuah relasi dengan Tuhan, maka di sana akan tumbuh suatu sikap iman yang penuh kerendahan hati. Akan tumbuh kesabaran, akan tumbuh harapan, akan tumbuh kepasrahan kepada penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana dalam hidup. Maka benar kalau orang mengatakan doa itu bukan mengubah Tuhan, tetapi doa mengubah orang yang berdoa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita sadari bahwa tugas kita sebagai manusia adalah berdoa. Apapun intensinya, bersyukur, memohon sesuatu kepada Tuhan sebagai tanda ketergantungan kita pada Tuhan dan penyelenggaraannya yang bijaksana. Kita berusaha untuk terus mencari, tidak berhenti, tidak putus asa, tidak kehilangan harapan, karena kita percaya pasti Tuhan memberi hanya yang terbaik untuk kita. Dan bahwa kalau Tuhan belum memberikannya, belum mengabulkannya, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tahu lebih baik apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita pikir itu kita butuhkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi doa itu esensinya adalah relasi dan bukan transaksi. Ketika Yesus mengatakan, mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Di sana Yesus sedang mengajari kita sikap doa yang harus kita bangun terus-menerus. Bahwa doa itu tidak membuat kita menjadi pasif. Bahwa dengan berdoa lalu cukup. Kita harus terus bekerja. Kita harus terus aktif, kreatif. Dan terus pasrah pada penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Jangan pernah berdoa tanpa menambahkan di belakang doa itu, saudari-saudara, sebagaimana Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu. Itulah sikap doa yang semestinya hidup bertumbuh di dalam sikap iman kita sebagai pribadi yang memang harus berdoa. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Injil Matius, bagian dari khotbah di bukit hari ini, menunjukkan sifat Allah yang selalu terbuka, yang tanggap, yang bermurah hati akan manusia ciptaannya. Dia mau memberi apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sekali lagi, mari kita tidak jemu-jemu untuk mengetok hatinya.
untuk meminta kepadanya, untuk mencari di dalam jalannya, dan tetaplah percaya kepadanya, sekalipun barangkali apa yang kita minta tidak dikabulkan saat ini. Percayalah, Tuhan akan memberi yang lebih baik pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Dan kalau kita sudah mencari, percayalah, Tuhan pasti membuka jalan. Dan kalau kita mengetuk pintu yang satu, saudara-saudari, bersiap-siaplah. Tuhan mungkin membuka pintu yang lain. Tetaplah percaya, tetaplah bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa doa adalah relasi, bukan transaksi. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, sebab doa itu mengubah orang yang percaya, bukan pertama-tama mengubah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang Maha Murah, yang tahu memberi apa yang sangat kami perlukan, apa yang sungguh kami butuhkan. Anugerahkanlah kami iman penuh harapan, iman yang pasrah pada kehendak-Mu. Bila kami mengetuk, semoga Engkau membukakan pintu. Bila kami mencari, semoga kami menemukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bila kami meminta, semoga kami boleh menerima apa yang terbaik yang datang daripada-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.